Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, ya kan? Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Endarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih ya kawan-kawan. Pokoknya kalian the best lah, yang masih setia menonton channel saya. Ya alhamdulillah. Semoga kalian lebih baik, tetap semangat, kalian keadaannya lebih baik setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sayuran, jenis makanan yang saya konsumsi dulu pas pertama saya terkena sakit. Pas saya pertama terkena sakit, apa saja menu yang saya konsumsi, terus yang cocok. Nah, ini saya share, ya kan. Mungkin saya sudah agak lupa, tapi itu sekitar 4 tahun yang lalu, sebelum awal-awal COVID. Ingat banget awal-awal COVID. Nah, itu saya terkena asam lambung. Pas olahraga, selesai olahraga ada gemetar, jantung berdebar, keringat dingin. Nah, itu pertama kalinya pas habis olahraga. Itu saya salah, kalau bagi saya itu ya pola hidup yang salah lah. Pola hidup yang salah, begadang, makan telat, makan kurang teratur, terus COVID itu stresnya meningkat, lebih meningkat. Ingat banget, saya stresnya lebih meningkat, overthinkingnya lebih meningkat. Jangan-jangan wah semua mungkin sama, tapi mungkin saya lebih gitu. Semua teman-teman juga merasakan pas zaman pertama COVID itu memang luar biasa. Tapi ya saya mungkin punya sifat overthinking yang terlalu berlebihan. Nah, dari situ saya pertama kena. Nah, itu awal-awal terkena memang saya tidak tahu, yang tahunya cuma asam lambung. Langsung saya ke klinik Pratama, langsung dirujuk ke rumah sakit besar, terus ke poli jantung, dinyatakan baik-baik saja. Saya adakan EKG, treadmill, dan USG, dinyatakan jantungnya baik. Dan sudah itu saya ceritakan keadaan saya seperti ini. Oh, Bapak cuma asam lambung aja. Nah, dari asam lambung itu ternyata dibarengi dengan gejala rheumatis yang saya nggak paham itu sakit apa. Nah, itu kecemasannya meningkat, merasa-rasa, dan overthinking. Dari situ mulai timbul sensasi dan gejala yang ya hebat juga. Kalau sendirian ada keringat dinginnya, jantung gampang berdebar. Kalau mandi, nah itu kelengan yang awet, yang sangat lama itu ya gejala kelengan. Nah, itu pertama-tama itu saya memang salah, kalau bagi salah ya terlalu lama memantang goreng-gorengan. Jadi semuanya tuh rebus-rebusan aja, hampir 2 bulan itu rebus-rebusan. Tingkat kecemasannya tinggi, dalam 2 bulan itu turun drastis hampir 18 kilo. Nah, itu yang pertama-tama saya makan tuh selalu rebus-rebusan, telur rebus, tempe rebus, apapun tanpa digoreng, karena terlalu fobia dengan makanan juga. Nah, itu sayur-sayurannya labu, siam, ingat banget, labu siam, wortel, kentang, labu kuning, bayam. Tapi kalau bayam tuh jarang karena menimbulkan sensasi. Yang cocok tuh ya labu siam. Sampai sekarang wortel aman. Plus nasi. Nah, itu nasi alhamdulillah aman. Kadang ada yang lain, misalnya ada kecap, terus bumbu-bumbu yang gurih seperti bawang merah atau bawang putih terutama, apalagi lada, nggak berani. Itu ada sensasi dan gejala kawan dulu itu. Itu dalam 2 bulan bagi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja dulu 2 bulan pertama. Nah, itu selalu dengan rebus-rebusan. Nah, ternyata rebus-rebusan itu jadi lemas. Jadi lemas, nutrisinya kurang, terus kita perlu lebih, gangguan lambungnya masih tinggi, dibarengi kecemasan, jadi gampang lemas. Udah rebus-rebusan terus gampang lemas. Nah, itu dalam 2 bulan itu
sangat menderita lah. Makan banyak tapi nggak berbentuk, makan terlalu banyak 8 kali 7 kali, ingat banget dulu itu, mungkin porsinya tinggi tapi nggak berbentuk, hilang aja begitu, padahal porsinya lumayan daripada sekarang gitu kan. Nah itu kebanyakan rebusan. Tempe juga saya rebus, apapun saya rebus, Masya Allah. Nah dalam 2 bulan terakhir saya langsung ya dari sosial media, dari teman, berani mulai makan goreng-gorengan, tapi terbatas itu. Tapi tetap kayak labu siam, sayur-sayuran itu yang cocok. Setiap orang berbeda-beda. Kalau bagi saya yang aman itu labu siam, direbus, dibikin sop ya dikasih garam sedikit. Terus wortel, saya dulu buncis tapi nggak terlalu sering buncis. Terus tempe digoreng. Nah mulai itu tempe digoreng yang seperti video-video sebelumnya. 1 iris itu bisa saya makan 3 kali saking fobianya dengan makanan, karena lambungnya ada aja sensasinya, yang mules, yang melilit, yang mual, ada aja itu. Nah dari situ mulai berani makan goreng-gorengan sedikit demi sedikit. Terus ikan juga dipilih. Dulu saya ikan kembung aja, kalau ikan yang terlalu berlemak pasti menimbulkan sensasi. Kebanyakan ikan kembung. Kalau tongkol juga dulu pertama makan ikan tongkol langsung di dada sakit, di sini nih dada sakit itu ikan kembung digoreng agak garing itu setiap hari ya kan. Saya tempe direbus, kadang tempe digoreng, ikan goreng. Kalau ikan digoreng, kalau ikan nggak direbus. Kalau ikan direbus kayaknya nggak enak banget lah, ya udah saya goreng bismillah aja. Nah dari situ nutrisinya lumayan. Jadi sayuran yang saya konsumsi dulu pertama-tama sakit itu ya labu siam yang pasti. Sampai sekarang tuh maksudnya masih saya makan. Biarpun sekarang makan apa aja, yang penting nggak berlebihan. Mau kangkung, mau gado-gado, terus pedas yang cukup, ya sikat aja. Alhamdulillah sudah 4 tahun nih, 4 tahun nih, mau 4 tahun. Bulan Juni ya, itu mau 4 tahun tuh sekitar bulan September besok 4 tahun saya. 4 tahun yang lalu bulan September, nah itu tuh saya pertama kali kena GERD, asam lambung yang saya gejala rheumatis dan itu. Jadi sayuran-sayuran setiap orang berbeda-beda, ada yang cocok. Misalnya tahu, saya nggak terlalu cocok tahu, saya tempe sampai sekarang tempe dari awal sakit tuh tempe cocok, tahu nggak terlalu cocok. Terus telur rebus cocok, tapi kalau telur diceplok telur rebus tapi putihnya aja, nggak saya makan kuningnya. Kalau kuningnya itu ya kolesterolnya agak tinggi. Nah terus sayur-sayuran, kalau jagung juga kurang. Ya itu sayurannya cuma nggak banyak macamnya, itu labu siam, wortel, bayam, katuk sedikit katuk, buncis, dibikin sop, kadang labu kuning. Sesekali labu kuning, buahnya dulu saya jarang buah karena fobia katanya. Kalau dalam arti buah itu kalau di Indonesia kan kebanyakan muda disekep jadi matang, nah itu mengandung gas tinggi katanya. Ya udah saya paling sekarang baru berani ya, baru sekarang ini pepaya, melon, anggur, apel, ya udah sikat aja, yang penting nggak berlebihan. Jadi dulu kebanyakan rebusan itu sayur, sekali lagi labu siam kecil, terutama labu siam kecil direbus itu manis enak. Wortel, buncis, bayam sesekali, katuk sesekali. Kalau kangkung wah nggak pernah dulu. Terus tempenya kadang direbus, tahu sesekali, terus ikan kembung goreng dan telur rebus putihnya aja. Telur rebus tuh saya dulu bisa 3 sehari, bisa 4 telur rebus karena nggak ada pilihan lain. Masih ini menu yang paling aman karena udah nyoba menu yang lain, misalnya daging filet tapi sesekali juga. Ayam filet, maksudnya ayam filet itu sering dulu ayam filet di sop. Nah itu di sop kalau dikasih kecap dulu menimbulkan sensasi juga, saya juga bingung itu. Tapi lambat laun lambungnya semakin membaik, pikiran kita semakin membaik, ya sudah. Alhamdulillah sekarang apapun dimakan pikirannya tenang, terus bisa menikmati hidup. Dalam arti pikiran tenang, kita lepaskan pikiran yang ya nggak perlu ya kan, bawa perasaan, terus terlalu berpikir yang terlalu serius dalam arti wah besok saya harus ngapain. Udahlah, lepaskan saja.
nikmati. Kalau sekarang kita kerja ya kita kerja, ya kan, nikmati saja pekerjaan kita, terus mengelola stres, ya kan, yang nggak perlu kita tinggalkan. Manusia nggak terlepas dari stres, yang penting kita bisa mengelolanya, seperti itu. Oke kawan, dari situ makanan, sayur-sayuran, lauk pauk yang saya makan di pertama saya sakit. Jadi setiap orang berbeda-beda, tapi dicoba aja. Kalau perlu ya, kalau sudah 2 minggu ya silakanlah makan yang lain. Kalau saya terlalu lama dulu, sampai 2 bulan lebih. Oke kawan, itu yang saya bisa share. Saya masih ya bekerja di siang hari ini dengan seragam baru. Dulu kemarin safari, sekarang ya krem kuning. Oke kawan, tetap semangat. Jaga 3 pola sehatnya. Sekali lagi, jaga 3 pola sehatnya, dirubah pola sifatnya, lebih riang, keluarkan aura kebahagiaan, jangan baper, jangan overthinking, menikmati hidup, ya kan, udah nyaman, ya. Tetap semangat, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.